hati seseorang benar, maka amal perbuatannya juga ikut benar. Dan ini sudah tercover oleh hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Dan ulama mengatakan niat itu fungsinya ada dua macam. Yang pertama adalah tamyizu al-ibadati 'anil 'adah, membedakan mana yang ibadah dan mana yang aktivitas biasa. Mana yang aktivitas biasa? Kita sama-sama berdiam diri di masjid. Yang satu ngapain kita ke masjid? Tuh, di masjid ada AC-nya ngadem. Yang satu ngapain ente di masjid? Oh, ini saya di masjid sekalian i'tikaf. Ini kan sama-sama duduknya ini kan. Bisa jadi sama-sama masjidnya sama. Duduknya berdampingan. Durasinya sama. Tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Yang membedakan antara keduanya apa ini? Niat. Yang kedua fungsinya adalah tamyizu tabil ibadah, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Kita tadi setelah terbitnya fajar mengerjakan dua macam sholat, sama-sama 2 rakaat. Ya, yang satu sholat subuh, yang satu 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Yang membedakan antara keduanya apa ini? Niat. Tamyizu tabil ibadah, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Seperti itu. Itu kalau tinjuan fikihnya. Kalau tinjuan dari tazkiyah atau nafas, dari ilmu pensucian diri, niat ini hal yang sangat penting sekali, sehingga para ulama banyak di kitabnya, termasuk Imam Bukhari memulai buku-bukunya dengan hadis ini, hadis tentang niat. Kenapa? Karena apa yang akan dibangun setelahnya tanpa niat ini tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Dan ini hal yang paling berat. Dan dirasakan bukan hanya oleh orang awam, ini oleh para ulama saja urusan niat ini paling berat. Kata Sufyan, beliau mengatakan ma'alastu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengatasi sesuatu yang lebih berat bagiku melebihi niatku. Fa'innaha taqallabu 'alayya. Niat itu berbolak-balik, karena niat itu kan tempatnya dalam hati. Hati dinamakan qalbun, atau bahasa Indonesianya kalbu. Kenapa? Li'annahu yataqallab, dia berbolak-balik. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu dia berbolak-balik, dia berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala balikkan kemana Allah mau. Maka kita dianjurkan, dan ini doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW yang sudah dijamin kebahagiaannya di akhirat. Iya, yang mana Nabi SAW dijamin tidak sesat. Itu saja beliau mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Nah, ini kenapa? Karena hati ya, maka dari itu niat itu urusan yang paling susah. Karena medianya saja hati, yang hati itu kata ulama, bahkan mereka mengatakan karisyatu fi mahabiriyah, seperti bulu ayam. Lihat kalau kena angin gimana itu? Itu urusan hati. Ya, ini urusan hati. Maka yang terkait dengan niat ini sangat penting sekali. Di sini dicontohkan dengan salah satu amalan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrah, hijrah secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Secara terminologi syar'i cakupan maknanya luas. Meninggalkan negara yang di situ kekufuran mendominasi ke tempat yang di situ keimanan mendominasi. Meninggalkan yang di situ kebid'ahan merajalela ke tempat yang di situ sunnah dijunjung tinggi. Meninggalkan tempat yang di situ kemaksiatan itu secara bebas dilakukan, tempat yang di sana ketaatan dilakukan secara terus-menerus. Meninggalkan perbuatan yang buruk mengganti dengan perbuatan yang baik. Keseluruhan ini adalah cakupan dari
yang sangat-sangat penting sekali. Bahkan amalan ini tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan mangkal hijrah itu kata asam sunnah maghribiha. Hijrah tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi dikatakan barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka balasan itu juga akan dia terima dari Allah dan dari Rasulnya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas apa yang akan kita lakukan. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha adil, zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebelum kita berbuat apa-apa. Artinya apalagi kalau kita berbuat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan nanggung-nanggung memberikan kepada kita, tidak akan nanggung-nanggung memberikan kepada kita. Konon, kenapa hijrah ini disebutkan? Karena di sana ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah itu kan secara fungsi kan itu untuk menyelamatkan agama, karena para Nabi SAW dan para sahabat secara jumlah masih minoritas, ditindas ke Mekah, ditindas di Mekah lalu pindah ke Madinah. Ada yang ikut hijrah ke Madinah ini karena si perempuan yang dia cintai juga ikut hijrah, namanya Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummi Qais, perempuan ini namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Nah, ini si laki-laki ini kenapa hentik ke Madinah? Itu si doi juga ke Madinah. Nah, ini si dia juga ke Madinah. Akhirnya ikut hijrah ke sana. Makanya nanti disebutkan faman kana hijratuhu lid dunya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, awil ra'atun yang kemuha. Nah, ini perempuan bagian daripada dunia apa bukan? Iya. Kenapa disebutkan secara tersendiri padahal dunia sudah disebutkan? Spesial. Karena spesial. Luar biasa. Luar biasa. Inna kaidahunna azim. Nah, ini perempuan ini ya, ini mengalahkan apa ya, bom atom ini ya. Ya, mengalahkan bom atom ya. Orang mungkin yang paling garang. Ya, paling garang sedunia pun kalau di rumah dibentak sama istrinya sudah mencium. Kebanyakan ya. Jadi perempuan. Kayaknya Awimra'atun yang kiluha atau perempuan yang ingin dinikahi, ini korelasinya di situ. Ada sebabnya. Sebabnya karena itu loh. Dan di sini sekali lagi disebutkan secara khusus. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadisnya menyebutkan, "Fattaqud dunya wa taqun nisa." Fa inna fitnata Bani Israil akan nisa. Bani Israil itu kurangnya ya apa Bani Israil? Dari sekian kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu paling bandel, paling ngeyel. Disuruh menyembelih sapi saja, tanyanya coba berapa kali? Lebih dari 4. Iya, itu hancurnya karena apa? Karena perempuan. Dan karena senjata meriah, manjanik atau apa? Karena perempuan. Nah, ini dia. Nah, ini dia terkait dengan hadisnya. Dan niat ini sekali lagi sangat penting sekali. Ulama sampai mengatakan kam min amalin shagirin tu'adzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil dia menjadi besar karena niat. Kita masih ingat cerita tentang bagian Bani Israel, pelacur di Bani Israel. Pelacur ini kan secara strata sosial kan orang yang terpinggirkan karena dia orang yang jelek pokoknya, menjijikan. Ya, dan secara status sosial dia terpinggirkan, kastanya bawah. Tapi dia masuk surga hanya karena ngasih minum apa? Anjing. Anjing yang kata ulama itu anjing itu hayawan ghairu muhtaram, binatang yang tidak terhormat. Dikasih makan sama si perempuan pezina tadi, ngasih makannya pakai sepatunya yang biasa dia gunakan untuk narik. Ya. Tapi pas itu memang itu motif karena dorongan hati. Pas niatnya bagus, masuk surga. Kita juga ingat 3 orang yang pertama kali akan disiksa di hari kiamat. Ini orang-orang yang amalannya gede. Ada yang jihad, ya kan? Ada yang sedekah, ada ustaz sama santri. Ustaz sama santri pertama masuk neraka, pertama dialur di neraka. Gara-gara apa?
Umar bin Khattab, bainama nahnu 'inda Rasulillah dzata yaumin. Pada suatu hari kita bersama Rasulullah. Ittala 'alaina rajulun syadidu bayad thiyabi. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya putih. Syadidu sawad sya'ri, rambutnya sangat hitam, penampilannya pokoknya oke. La yura 'alaihi atharu safari, tidak nampak darinya bekas-bekas perjalanan panjang. Artinya penampilannya tidak lusuh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ingat, tidak ada dari kami yang kenal sama dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia duduk berdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Posisinya berhadapan dengan Rasulullah. Artinya apa ini? Lututnya ditanggalkan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tangannya ditaruh di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kok ini siapa nih, kita nggak kenal kok, gayanya seakrab ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, ini siapa ini? Nah, ini nanti lebih aneh lagi setelahnya. Tiba-tiba tanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukanlah aku tentang apa itu Islam. Kata Rasulullah SAW, al-Islam anta syahada la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada zat yang berhak kamu sembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat. Wa tuqimas shalah, dan kamu tegakkan salat. Artinya menegakkan salat adalah fi'luha bi arkaniha wa syurutiha ma'al mudawamati wal istimrar. Menegakkan salat itu artinya rukun kamu genepi, syarat kamu genepi, dan kamu lakukan secara terus-menerus. Ini namanya menegakkan salat, bukan yang kadang salat kadang enggak salat. Ya. Waktu dia zakat, kamu bayarkan zakat. Wa tasumur Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu. Qala shadaqta, iya kamu betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini memurahnya orang yang bertanya itu karena tidak tahu. Karena tafsiran Islam, iman, dan tafsiran tentang ihsan itu tidak mungkin dipahami kecuali datangnya dari Allah lewat utusan, yaitu Rasulullah. Lah orang ini kita nggak kenal siapa dia, padahal kita setiap hari sama Rasulullah SAW. Kenal aja sama dia enggak? Datang-datang so akrab, lalu tanya lumrahnya orang tanya itu tidak tahu tentang apa yang ditanyakan. Ketika sudah dijawab oleh Rasulullah SAW, kok dia membenarkan? Jadi membenarkan ini dia tahu dari mana ini? Makanya sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu, maka kami terheran-heran kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang tanya, dia juga yang membenarkan. Dia juga yang membenarkan. Lalu yang kedua, fa'akhbirni anil iman. Lalu beritahulah aku tentang iman. Lalu berkata Rasulullah SAW, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yawmil akhiri, dan tentang hari akhir. Di hari akhir dinamakan hari akhir karena di hari itu tidak ada malam lagi. Itu siang murni, tidak ada malam setelah itu. Makanya dikatakan hari akhir. Ya. Batu'mina bil qadari, dan kamu beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang bagus. Baik buruk itu dalam tujuan kita ya. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Berapa banyak hal yang kita kira itu buruk tapi sebenarnya di belakangnya ada hikmahnya, seperti itu. Nah, di sini Islam sama iman ini dibedakan. Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan lahiriah, baik ucapan atau perbuatan, baik ibadah yang terkait dengan anggota badan seperti sholat, atau yang terkait dengan harta seperti zakat, atau yang terkait dengan badan sekaligus harta seperti haji. Sedangkan iman ditafsirkan dengan ideologi, kepercayaan terhadap Allah, Rasulnya, malaikat, kitabnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini ulama mengatakan Islam sama iman ini kalau bertemu artinya dibedakan, tapi kalau dipisah artinya sama. Idza istama'a iftaraqa, idza iftaraqa istama'a. Sama kayak fakir sama miskin. Kalau digabung artinya beda. Kalau dipisah ternyata artinya sama. Fuqara berarti ya masakin, masakin ya fuqara. Tapi kalau fuqara wal masakin, berarti ini juga artinya berbeda, seperti itu.
Yang ketiga, fa'akhbirni 'anil ihsan, beritahulah aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan Allah itu hadir di hadapanmu dan kamu melihatnya, dia melihat kamu. Ibarat kalau anak buah kerja ditungguin sama bosnya, itu nggak mungkin leha-leha, pasti maksimal. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya ada kunci surga dan kunci neraka. Pasti orang tadi itu akan mengamalkan amal soleh dengan sangat maksimal sekali. Ini ihsan level paling tinggi. Sekarang susah kayaknya. Ya, otak kita sudah banyak micin pemikiran. Ya, udah terkena subhat sahabat dan mungkin. Kalau nggak bisa ini level turunkan. Fa'in lam tarau, fa'in lam takun tarau, fa'in lam yara. Kalau kamu nggak bisa level yang pertama, kamu coba level yang kedua. Paling tidak kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kamu belum bisa menghadirkan dia di dalam hatimu. Ini untuk sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maqam ihsan ini maqam yang paling tinggi. Lapisan yang pertama Islam, lapisan yang kedua adalah iman, lapisan yang ketiga sekaligus itu maqam yang paling tinggi adalah ihsan. Baru dia bertanya kepada Nabi juga, fakhbirni anis sa'ah, maka beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama biha minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena hari kiamat itu pengetahuannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Tidak ada dari satu makhluknya yang secara independen tahu, kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu ditanya lagi, fakhbirni an amaratiha, paling tidaklah kasih tahu tanda-tandanya apa. Tanda-tandanya kayak ini baru tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini apa? Budak perempuan kok melahirkan tuannya, ini tafsirannya apa? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran pertama mengatakan nanti akan banyak invasi dari negara Islam ke negara-negara kafir, sehingga nanti akan banyak perbudakan. Nah, perbudakan itu status perempuan yang diperbudak itu nanti kalau digauli sama majikannya, maka kalau lahir anak-anaknya merdeka. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini salah satu fenomena negatif di akhir zaman, namanya uququl walidain. Fenomena waliyadzubillah, durhakanya anak terhadap orang tua, sehingga anak ini memperlakukan ibunya sebagaimana tuan memperlakukan budaknya, disuruh-suruh, dibentak-bentak dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hari akhir, dan kita tahu sendiri hari kiamat ini, mendekati hari kiamat ini memang orang akan pada seburuk-buruknya zaman, seburuk-buruknya waktu, dan salah satu fenomena tadi itu banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Dan itu kalau kita lihat di berita waliyadzubillah, anak menuntut ibunya, ada nggak ya? Banyak. Ya, anak menuntut bapaknya untuk dipenjara, dan ini tidak satu, tidak dua. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan kamu akan melihat satu fenomena. Al-hufat, orang-orang dulu yang tidak pernah sandalan. Al-urat, pakaiannya terbatas. Al-alat, orang-orang kere, orang-orang yang dulunya orang-orang miskin. Ri'a asya'i, dulu penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, sekarang mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, mengejar kehidupan dunia. Dan ini fenomena ini akan kita pahami jelas kalau mungkin kita pernah ke negara-negara tua, mungkin ke Saudi, ke Uni Emirat, ya ke Qatar, yang dulu mereka dominasi pekerjaan mereka ya kebanyakan
kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, kamu tahu nggak siapa yang kemarin itu bertanya? Karena dalam riwayat yang lainnya, famakatha falabithna thalatha. Kami tunggu sampai 3 hari. Kita masih kebingungan nih orang siapa ini. Ini aneh banget orang ini. Ya. Lalu Nabi SAW kan melihat raut-raut penasaran dari muka para sahabat. Nabi pun bertanya kepada Umar, kamu tahu nggak siapa yang kemarin itu bertanya? Umar ini kan sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, coba apa kata Umar? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Loh, ini sahabat itu nggak nanggung-nanggung ya. Artinya nggak tahu yang bilang Wallahu a'lam itu. Ya, ini sahabat, ini generasi awal. Ini mubasyirin al-asyra mubasyirin bil jannah. 10 generasi, 10 orang yang dijamin masuk surga. Direkomendasikan oleh Al-Quran, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, karena sifatnya sumaladina yalunahum. Itu saja ditanya apa? Allah a'lam. Ini kita ini, tanya pokoknya semuanya lah, pengen dijawab. Apalagi kalau urusannya sudah di Facebook gitu lah, mendadak malah jadi ustaz ini. Repot ini. Facebook sekarang ini, kenapa kekacauan yang terjadi di umat Islam sekarang ini? Umat Islam cakar-cakaran, umat Islam saling menyalahkan, umat Islam saling menyesatkan, umat Islam paling merasa benar sendiri. Kenapa? Karena banyak orang yang kapasitasnya bertanya malah ngasih tahu. Ya, orang kapasitasnya harusnya bertanya, ini masa ngasih tahu. Tanya apa lagi? Tanya apa lagi? Padahal baru taklim seminggu ini. Arba'in belum khatam ini. Sudah berfatwa di sosmed. Ini makanya kacau akhirnya. Kacau, sahabat saja Allah wa Rasuluhu a'lam. Makanya ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Bilang saya tidak tahu itu separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Imam Malik ditanya kurang lebih berapa? 42 permasalahan. 38 diantaranya bilang wallahu a'lam atau la adri. Ini Imam Malik bin Anas. Imam Malik yang ulama hadis kata Imam Syafi'i itu kalau hadis Imam Malik pun aja. Kalau dalam bidang hadis pokoknya ditanya Imam Malik. Ini berapa persen ini? 80% lebih. Ditanya jawabannya la adri. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Banyak sekali Imam Ahmad dalam masalahnya banyak sekali la adri wallahu a'lam. Alaihi mendali banyak sekali. Ya. Allah Rasulullah mengatakan fa'innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dialah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian urusan agama. Jadi tadi itu Jibril dalam bentuk manusia. Jibril malaikat itu kan salah satu kelebihan yang Allah berikan itu qadiratun ala tasyakkul bi askalin mukhtalifah, mampu untuk berubah menjadi bentuk apapun. Salah satunya terkadang malaikat Jibril ini dia membo itu apa ya? Menyerupai salah seorang manusia, terkadang menyerupai sahabat. Ada sahabat yang sering difotokopi sama Jibril, namanya Dihyatul Kalbi, sahabat yang paling ganteng. Datang untuk